Baik, cepat saja. Malam ini kita akan fokus pada pembahasan untuk mengkaji akar konflik ataupun juga akar musibah yang marak terjadi di bumi Palestina. Jadi bukan hanya Gaza pada khususnya saat ini, tapi Palestina pada umumnya. Sumber referensi kajian kita malam hari ini insyaallah telah kami riset bahkan dari bertahun-tahun yang lalu. Sumber utamanya dari Al-Quranul Karim, kemudian dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu kita juga mengkomparasikan dan menjadikan Quran sebagai verifikator standar kebenarannya pada berita-berita yang didapatkan baik dari perjanjian lama, perjanjian baru. Sebagian menduga saya hanya menghafal Quran, tapi mungkin juga alhamdulillah saya pun menghafal itu Alkitab. 1996 lahirlah Ibrahim alaihissalam. Jadi lahirnya di mana? Ur. Wilayahnya apa? Babilonia. Sekarang masuk bagian Irak kekinian. Di tahun 1921 sebelum Masehi. 1921 sebelum Masehi, maka menyeberanglah Ibrahim alaihissalam. Itulah sebabnya kenapa disebut dengan Ibrahim atau Abram. Ya, dalam bahasa lokal disebut dengan Ibrahim, Abram, sang penyeberang yang suka berkelana. Berangkat satu tempat ke tempat lain, kadang untuk meriset dan menemukan kebenaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nanti itu diabadikan di Quran surah Al-An'am sampai ayat ke-76 dan ke-77. Sampai menemukan kesimpulan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal, dan seterusnya ayat. Kembalikan. Maka tempat pertama yang beliau kemudian seberangi dan singgahi, berangkatlah kemudian ke daerah Kan'an ini yang telah dikenal dengan nama bumi Palestina. Jelas? Saya ulangi. Berangkatlah kemudian ke bumi Kan'an ini, daerah Kan'an ini yang dikenal dengan nama bumi apa? Palestina. Itu terjadi tahun 1921 sebelum Masehi. Yakub ini punya keistimewaan seperti nabi-nabi lain punya keistimewaan. Nabi Adam punya keistimewaan, Nuh punya keistimewaan, Yakub punya keistimewaan. Apa keunggulan Nabi Yakub ini? Itu munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu begitu tinggi. Jadi bila terjadi apapun dalam kehidupannya, itu selalu menjadikan curhatnya kepada Allah. Ya, itu diabadikan nanti di Quran surah ke-12 Yusuf. Ya, Quran surah ke-12 di ayat 86. Bahkan ketika terjadi persoalan di anak-anaknya pun itu bisa nangis minta sama Allah sampai matanya buta. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Saking dekatnya dengan Allah, itu bahasa orang sana mengatakan ini hamba Allah yang paling dekat dan taat. Dalam bahasa pada masa itu, hamba disebut dengan Isra, Allah disebut dengan Il. Maka digabungkan kalimat ini menjadi Israel. Di sini baru ditemukan kata Israel. Israel. Ditulis dalam bahasa Latin Israel. Ini. Isra, hamba Allah. Ya, Isra, hamba yang sangat taat. Il, Allah, hamba Allah yang sangat taat. Jelas sampai sini? Tapi mohon maaf ya, jangan disimpulkan bahwa ini melebihi ketaatan Nabi Muhammad SAW. Tidak. Nanti semua Nabi punya gelarnya. Nabi Ibrahim di atas ini. Gelar Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahima Khalila. Lebih tinggi daripada ini. Dan gelar Nabi Muhammad itu mengumpulkan semua gelar-gelar kebaikan dari semua Nabi yang pernah bertugas di bumi. Terkumpul semuanya di Nabi Muhammad SAW. Ya, karena itu Nabi Isa ketika diduga sebagai Nabi terakhir oleh umatnya, maka beliau mengkonfirmasi ketaatan Nabi Muhammad yang tidak bisa dibandingi oleh Nabi-Nabi yang lainnya. Diabadikan di Quran surah ke-61 As-Saff di ayat yang ke-6. Wa mubasysyiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu
Ahmad. Ahmad itu isim tafdil dari kata hamid yang sangat kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita temukan Israel. Sudah simpan dulu ya. Jadi kalau disebutkan Israel artinya yang dekat dengan Allah, yang penyayang, yang baik, yang tidak pernah pukul orang, yang tidak pernah merendahkan orang, yang tidak pernah merampok orang, yang tidak pernah membunuh orang, apalagi kemudian mengusir orang, apalagi kemudian membunuh orang, apalagi kemudian menggenosida orang, menghancurkan rumah sakit, menghancurkan masjid, menghancurkan gereja. Itu bukan Israel namanya. Kalau ingin mengatakan kesimpulannya akar konflik di Palestina, maka kembali kepada hayalan para Zionis itu, hayalan mereka yang mereka menduga bahwa dengan menghadirkan kekuatan militer, kekuatan ekonomi menguasai dunia, dengan mengeksploitasi area Masjidil Aqsa untuk bisa mendatangkan kekuatan dan kedamaian. Yang terjadi justru sebaliknya. Itu akar konfliknya yang mengarah kepada masa-masa yang lampau.